أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيكم جميعا تحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وماله إلى يوم القيامة. وبعد الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل، فكهنا في الدين وعلمنا التأويل، فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، وعلمنا من لدنك علما، وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا برحمتك التي وسعت كل شيء. الحمد لله رب العالمين. Ya, kita lanjutkan kembali. Halaman berapa? 63 ya. Ngantuk? Capek? Memang harus begitu. Hidup tuh harus capek dan lelah. Tapi dengan aktivitas yang baik, aktivitas yang bermanfaat, baik bermanfaatnya untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita sudah capek berarti benar capeknya tergantung dulu. Kalau capek nge-game semalaman nggak tidur, nah itu bukan begitu. Kita tahan dulu sejenak kantuknya. Kita lanjutkan dulu. Kemarin sudah sampai pada halaman ke 63. Bang Kusim mana? Nggak kelihatan ya. Bang Adnan nggak kelihatan juga. Coba dicari dulu. Kemarin kita sudah masuk pada waktu asr ya, sampai ba'da asr. Dan kita kemarin dikasih nasihat oleh Imam Al-Ghazali, nafanallah bi'ulumi asrari fid dharain dunia wal akhirah. Jangan berbahagia kecuali dengan tambahnya ilmu yang mendekatkan kita pada Allah, itu ilmu agama atau amal soleh. Nah, jadi kita, kata beliau, jangan berbahagia kecuali ilmu kita tambah, amal kita bertambah juga, amal soleh. Karena itulah yang akan menemani kita pada alam barzakh, alam kubur nanti. Nah, maka ingat-ingatkan itu. Misal capek kita pesantren, kita kemarin capek misalnya. Ya kita ingatkan lagi, kembalikan kepada prinsip ini. Nah, mudah-mudahan dengan begini, siapa tahu itulah yang mendatangkan ridhonya Allah. Udah, ya Adnan udah ngasih tahu? Udah ngasih tahu ya? Belum pembagiannya? Oh belum, berarti nanti habis ini berarti.
Terus yang selanjutnya, jangan sampai kita jadikan waktu-waktu kita itu apa? Nganggur dengan percuma saja. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuai sama keinginan nafsu saja, sesuai dengan kesempatan saja, karena kita akan rugi. Maka kita harus apa? Kata Allah, lihatlah, hendaknya setiap orang melihat apa yang dia kirim untuk hari esok. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Tadi di awal dibaca, bertakwalah kepada Allah dan takutlah hari di mana anak nggak bermanfaat bagi orang tuanya, orang tua nggak bermanfaat bagi anaknya. Sesungguhnya janji Allah benar, janji bahwa setiap kita mati benar, janji akan ada kubur, azab kubur itu adalah benar, nikmat kubur itu adalah benar. Setelah kubur walaupun disiksa luar biasa, karena ini udah cerita, Rasul udah cerita tuh dalam sebuah riwayat, sering mungkin ada beberapa kali kita baca itu. Nanti dalam kubur ada Sujaul Aqra. Tahu apa siapa Sujaul Aqra? Ular. Snack, makanan. Apa? Kalau bisanya gimana? Bisanya? Bisa. Tahu bisa? Yuk, bisa yuk. Hmm. Hmm. Satu tetesnya dapat merusak. Itu di dalam kubur kita berdua duet. Makanya jangan main-main terhadap kehidupan ini. Antum capek, anak capek juga sama-sama capek juga kita. Tapi nggak ada cara lain untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus capek-capek. Antum ngulang hafalan, aneh ngulang hafalan juga, sama. Antum capek setoran, males misalnya, susah, sama aneh juga susah nerima setoran. Apalagi setorannya yang macet-macet, itu aja muter lagi, nggak beres-beres. Tapi tidak ada cara lain, begitulah cara kita berusaha untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai bidayatul hidayah. Nggak ada cara lain, memang harus capek, berlelah-lelah melakukan amal soleh, selalu memperbaiki diri. Nah, di dalam kubur apa? Dihimpitkan sampai tulangnya bersilangan. Nah, ini tulangnya aman, ini tulang rusuk nih, aman. Nanti dikubur kalau kita nggak keras terhadap diri sendiri, nggak keras terhadap nafsu, maka disempitkan, bersilangan. Nah, jadi pas kita capek-capek, ingat terus itu. Aneh berusaha untuk ingat terus itu. Pas capek, aduh ingat dulu itu. Nggak jadi capek. Nggak jadi, males-malesan. Aduh ini belum ngulang hafalan ini. Kan kita dinasihatin oleh Imam Al-Ghazali, oleh guru-guru kita, oleh Rasulullah. Hendaklah istiqomah. Jaga hizib. Hizib tahu hizib? Zikir-zikir yang biasa kita baca. Misalnya yang biasa baca 1 juz, baca 1 juz. Yang biasa baca 4 juz, baca 4 juz. Yang biasa khatam sepekan sekali, khatam sepekan sekali. Yang biasa tambah hafalan 1 hari setengah halaman, tambah 1 halaman, tambah. Jaga. Berat. Di dalam kubur lebih berat lagi kalau kita nggak menjaga itu. Dengar nggak? Pulang ke rumah nanti, jaga. Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi. Tidak pernah lalai. Maka jaga. Jadilah kita orang yang layak untuk dikasihi. Tulang rusuknya bersilangan. Tuh, dipepetin sampai tulang rusuknya bersilangan. Terus apa? Dipukul. Sampai berapa hasta? 70 hasta. Tahu berapa 70 hasta? Wijan. Tahu nggak berapa 70 hasta? 35 meter. Ini Al-Karim cuma 6 meter dari situ. Kita aja kalau jatuh dari atas ke bawah itu udah patah mematah. Ini 35 meter. Habis itu
dinaikkan lagi, dipukul begitu terus sampai dia teriak-teriak, ampun, ampun, teriak-teriak, minta kembali lagi, nggak akan bisa. Siapa yang nggak percaya itu akan terjadi? Angkat tangan. Siapa yang nggak percaya? Percaya semua. Nah, makanya kita harus berlelah. Kantuk kita lawan dulu. Sama, semua juga ngantuk, semua juga capek. Tapi ada yang melawan hawa nafsunya itu, dia kerjakan yang baik, sehingga dia beruntung. Kerjakan terus sampai akhir hayatnya. Ada yang bolong-bolongan. Nah, kita nggak tahu tuh. Pada saat meninggal, pada saat bolong atau pada saat kita beramal, kita nggak tahu. Jelas? Jelas ini? Nah, itu aja sudah disiksa sedemikian rupa begitu, pas dibangkitkan dia bilang apa? Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh, celaka ini. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami? Padahal disiksa mati-matian loh. Aneh ngeruqyah itu baca wa inna ala an nuriyaka ma na'idu qadirun, dan kami mampu memperlihatkan kepadamu azab yang sudah kami janjikan kepada mereka. Itu dikasih lihat itu azab kubur itu, jin-jin itu, apa, orang yang diruqyah itu beberapa dikasih lihat itu, teriak-teriak, dibakar, tadi sama persis tuh, pulang dipukul lagi begitu terus. Nah, sudah begitu dia bilang, aduh celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang? Berarti apa? Kebangkitan itu lebih ngeri daripada azab kubur tuh. Lebih ngeri itu. Itu nyata akan terjadi itu. Sadar nggak kita? Jangan main-main. Jangan kita menyepelekan. Nah, dengan begitu nanti kita akan bersemangat. Ya, kita sudah sampai pada halaman ke-63. Kemarin Bang Qasim ya terakhir ya, baca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit dan tenggelam. Nah, kita lanjutkan dulu di siapa tadi? Siapa yang ngantuk? Coba Bang Hokage dulu. Baca dulu Bang Hokage dulu. Biar tegas dulu ini, trainer kita. Bacalah beberapa surah Al-Quran. Bacalah beberapa surat Al-Quran berikut ini sebelum terbenamnya matahari. Nah, baca nama surahnya aja. Surah apa? Asy-Syams. Terus surah apa? Al-Lail. Waktu kita baca surah Asy-Syams ada doa. Apa nggih doanya nggih? Kan di sini kan wa nafsi wa ma sawwaha. Kan Anda udah bilang tuh. Pernah nggak kita bahas tafsirnya? Pernah kalau nggak salah deh. Asy-Syams. Gimana? Coba lihat rembulan itu. Rembulan itu bolong-bolong. Nggak ada menariknya sama sekali rembulan itu. Tapi waktu dia mengikuti matahari, kan wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Tala yatlu tilawatan, tala yatlu tilwan. Tilawah artinya apa? Membaca, tapi dengan mengikuti satu huruf demi satu huruf diikuti. Mengikuti kata demi kata, kalimat demi kalimat. Namanya tilawah tuh. Kalau tala di sini maksudnya syams ini, itu si rembulan itu mengikuti sinar matahari. Coba pada saat dia mengikuti dengan sempurna, apa yang terjadi? Ayyamul bid. Apa ayyamul bid Azizi? Ayyamul bid tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jan? Kais? Said? Restu ayyamul bid apa? Pertengahan bulan. Apa Adnan? Puasa pertengahan bulan. Apa Yunus? Bid apa? Hari-hari putih. Apa maksudnya? Puasa mutih apa? Bukan. Gimana kalau dia makan beras merah? Berarti nggak mutih lagi. Gimana nggih? Ayyamul bid. Hari-hari di saat bulan itu putih sempurna. Makanya terjadinya itu kapan itu? Tengah bulan 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Disunahkan berpuasa. Kata Rasul, setidak-tidaknya kalian itu puasa sebulan 3 hari.
Kalau kita malas berpuasa, berat nanti puasa Ramadan. Tapi kalau kita sudah biasa puasa, ya sudah ringan saja dijadikan Allah itu. Nah, enak nggak? Kita ngeliat nggak bulan itu, apalagi bulan purnama, lihat, indah nggak? Indah. Indah dia. Kenapa? Dia mengikuti matahari. Coba Al-Quran itu kurang sinar apa coba? Rasulullah kurang bersinar apa itu? Allah kurang bersinar apa itu? Apalagi Allah itu. Kalau kita ngikutin Allah, ngikutin Rasul, ngikutin Al-Quran, oh hati kita bersinar-sinar tuh. Silau, nggak bisa dilihat itu. Silau men katanya. Kalau iklan, kelas apa itu habis dia gosok gigi, ting senyum, langsung pakai kacamata. Silau men katanya. Maka itulah kita kalau mengikutin Allah, ngikutin Rasul, ngikutin Al-Quran. Sehebat, semaksimal, sesempurna bisa kita ngikutin, maka sesempurna itu nanti sinarnya itu. Kalau jin-jin itu ngelihat itu. Makanya dia takut sama Umar itu, sinarnya itu menyakitkan bagi mereka itu. Makanya nggak berani, kalau Umar lewat sini nggak berani, kenapa? Sakit, terbakar mereka. Nah, kalau kita yang redup-redup ini, yang 5 watt, 5 watt, 3 watt, lagi matanya udah 3 watt. Maka setan-setan apa? Betah dia. Coba antum kalau mau tidur, lampu dihidupin, nyalain lampu, lampunya yang redup-redup. Kata orang warung remang-remang katanya. Isinya apa warung remang-remang? Warung zikir apa? Isinya apa, Nus? Nan, warung remang-remang isinya apa? Apa? Orang-orang begitu. Pernah ke sana? Enggak kan? Nah, maka setiap yang remang-remang itu biasanya bahaya. Makanya hati kita jangan sampai remang-remang. Nah, di sini Asyams ada doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta wali wa mulaha. Itu dibaca. Kalau kita nggak hafal, hafalin. Nanti store ya, setiap kita store bacaan sholat. Kemarin Anda dengar Said bacaan sholat. Wah, ini harus dibenerin ini bacaan-bacaannya ini. Panjang pendeknya. Harus dipastikan ini. Bener apa? Tidak. Anda udah percaya aja. Nanti store ya. Store. Setiap kita store. Nah, itu baca ya Allah. Ini kan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, kita baca, ya Allah, berikanlah nafsuku ini ketakwaannya, bersihkanlah dia, sucikanlah dia. Sesungguhnya Engkaulah zat yang paling bisa untuk mensucikan, membersihkannya. Engkau pemiliknya, Engkau penguasanya. Nah, terus surah apa lagi? Al-Lail. Terus surah apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Terus lanjutkan Bang Bibi. Bacalah istighfar secara rutin sehingga matahari terbenam, dan jika engkau mendengar suara azan maghrib, maka jawablah dengan baik. Bacalah doa berikut ini. Nah, ini doa ketika masuk malam. Ini kan Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbar naharik wa khuduri salatik wa aswati ya. Oh ya, ada indahnya ya. Wa aswati du'atik. Ada yang langsung faghfirli. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbar naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ada yang doanya begitu, itu yang pendek, ini yang lumayan panjang tuh. Ini yang rada sedikit panjang. Setelah dengar azan. Habis itu kita baca doa setelah azan. Hafal semua? Doa setelah azan? Ada yang tidak hafal? Azkia hafal? Nah, nanti hafalkan ya. Baca artinya. Coba transfer ke Azizi. Nah, ini usahakan untuk kita baca. Jadi ini adalah yang sesempurna-sempurnanya. Kalau bisa kita kerjakan. Kalau nggak bisa setidaknya jangan ditinggalin semua. Makanya kita pada asar ngaji berat. Misal nggak ada aneh tuh nongkrong-nongkrong di sana tuh. Itu masih mending nongkrong. Ada yang main bola. Ingat ini nasihat Imam Al-Ghazali ini. Ya, lanjut Azizi. Baca artinya aja. Apa doanya itu? Artinya yang doa. Ya Allah, halaman 66.
Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu di saat datangnya malammu, di saat menyingkirnya siangmu, di saat datangnya waktu salat kepadamu, dan di saat terdengarnya suara para pendoa kepadamu. Karuniakanlah kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW kedekatan, kemuliaan, keutamaan, dan kedudukan yang tinggi. Bangkitkan dia dalam derajat yang terpuji, derajat pemberi syafaat yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau tidak akan mengingkari janji. Nah, sebentar. Kenapa Nabi Muhammad kita minta ya Allah wa ba'athu maqaman mahmuda? Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad nanti ketika hari kebangkitan Yaumul Ba'ts itu maqaman mahmuda, tempat atau kedudukan yang terpuji. Kenapa kita baca itu? Kenapa dibaca itu, Repi? Emang Rasul nggak dikasih itu? Bilal dikasih. Terus kenapa kita harus baca? Apa? Dapat siapa? Dapat apa? Nah, dapat wasilah. Berarti ini kepentingannya untuk siapa nih baca ini? Yang membaca kita sendiri. Rasul sudah aman udah. Wah, Rasul udah aman. Itu sebaik-baik makhluk. Bukan cuma sebaik-baik manusia, bukan cuma sebaik-baik Rasul, bukan sebaik-baik Nabi saja, sebaik-baik makhluk. Bahkan ars, kan ada cerita tentang ars kan, seberapa gede ars itu? Tahu? Seberapa gede? Tahu nggak Alif? Gede nggak? Ars itu makhluk Allah yang paling besar. Perbandingan antara ars dan kursi sama seperti apa? Cincin dengan padang pasir. Perbandingan kursi dengan langit ketujuh seperti cincin dengan padang pasir. Kursi, cincin, langit ketujuh, salah kebalik. Kursi, padang pasir, langit ketujuh, cincin. Ars seperti padang pasir, kursi seperti cincin. Begitu terus sampai perbandingannya dengan langit pertama dengan bumi, dengan dunia. Bumi ini ibarat apa? Cincin, langit itu ibarat padang pasir, segede itu tuh. Bisa bayangin segede apa ars? Nah, arsyil azim, ars yang sangat besar, arsyil karim, ars yang mulia. Kan karim itu gini, kan kita udah bahas kemarin karim. Setiap sesuatu yang didekatkan dengan karim, maka dia adalah yang terbaik. Contoh, dhillun karim. Dhillun karim itu apa? Naungan yang baik, naungan yang mulia, naungan yang baik lah. Ada nggak naungan yang nggak baik? Ada nggak? Pernah nggak kita hujan terus berhenti di pohon? Ada nggak pohon yang nggak naungin dengan baik? Waktu kita berhenti di bawah pohon itu masih kehujanan, itu berarti bukan zilun karim itu. Atau waktu kita berhenti di bawah pohon itu takut jangan-jangan kepala kita tertimpa durian runtuh atau ketimpa apa gitu. Nah, itu bukan zilun karim berarti. Zilun karim itu yang kita benar-benar nyaman, tenang, damai, teduh, enak, dan nggak ada kekhawatiran. Yang terbaik. Atau misalnya zaujun karim, istri yang atau pasangan yang karim. Apa sebutin? Zaujun karim, pasangan yang karim, pasangan yang mulia, yang baik. Apa enggak? Qurratu ayun, apa itu artinya? Nah, tahu nggak arti qurratu ayun itu awalnya dari mana? Pernah nggak kita berada di kondisi yang panas sekali? Kalau di padang pasir itu bukan cuma panas, tapi ada pasir-pasir itu masuk ke dalam mata. Bisa kebayangin nggak? Panas dimasukin pasir, bisa bayangin? Bisa. Nah, sakit itu, pedih sekali itu. Makanya orang itu tutup tuh, ditutup sedikit aja yang kelihatan itu. Lihat kan di TV-TV, di film-film atau di video misalnya. Nah, terus dia tiba-tiba dapat gua di dalam padang pasir itu, masuklah mereka ke sana. Sejuk, dingin, matanya menjadi dingin. Dari benar-benar sakit menderita panas, tiba-tiba matanya menjadi dingin. Itu qurratu ayun itu. Menyejukkan pandang mata tuh gitu. Ceritanya itu. Berarti misalnya kita ada pasangan
Apalagi kira-kira yang zaujun karim itu kira-kira? Terus itu apa? Masjid karim. Apa, Revi? Pasangan apa? Pasangan. Yunus. Zaujun karim apa kira-kira? Apa yang kalian bayangkan tentang pasangan yang ideal itu gimana, Said? Senyum langsung. Sedekah langsung. Apa? Apa sih? Cantik misalnya. Terus apa lagi? Taat, apa lagi? Solihah, apa lagi? Keturunan orang yang baik-baik, kaya raya, sebutin aja semua. Nah, itu namanya zaujun karim itu. Itu namanya zaujun karim. Nah, arsun karim itu, ya itu berarti singgasana yang terbaik lah kira-kira begitu. Nah, itu dibandingkan sama Nabi Muhammad, itu nggak ada apa-apanya, masih kalah. Tempat yang paling mulia adalah di mana? Tempat di mana jasadnya Rasulullah dikubur. Itu ulama sepakat. Di mana itu? Di Madinah. Makanya Imam Malik itu waktu di Madinah nggak mau naik kendaraan. Apa motifnya itu? Karena apa? Karena nggak punya kendaraan apa? Bukan, karena apa? Karena beradab dengan Nabi Muhammad. Kan jasadnya di bawah. Jasad Nabi Muhammad di dalam tanah, beradab. Nggak mau naik kendaraan itu. Makanya dulu tentara-tentara Turki Utsmani itu waktu masih jaya-jayanya itu mereka benar-benar beradab itu. Mau masuk Madinah itu berhenti dulu tuh, bikin kemah dulu mereka itu, jarak berapa, tidak terlalu jauh. Beres-beres mandi dulu. Untuk apa? Mempersiapkan diri beradab ke Nabi Muhammad SAW. Karena di sanalah tempat yang paling mulia yang ada di alam semesta. Walaupun misalnya antum punya planet misalnya, beli planet, entahlah di mana gitu, di Pluto sana misalnya, atau di mana planet antum beli yang isinya emas semua itu. Jadi emas-emas yang ada di bumi ini itu dari luar angkasa itu. Makanya dia nggak bisa diproduksi lagi. Emas-emas itu bercampur dengan materi-materi yang lain, termasuk ada di bumi. Makanya ada orang yang meneliti, wah ini ada meteorit nih, isinya emas banyak nih. Maka orang sekarang sedang membuat penambangan luar angkasa. Dia kirim pesawat untuk nambang emas di sana itu. Karena emas nggak mungkin bisa dibangun, nggak bisa dibentuk lagi saat ini tuh. Ada orang bikin pakai rekayasa segala macam, belum berhasil. Karena emas itu dari dulu, dari angkasa-angkasa itu akhirnya bersatu, termasuk di muka bumi. Nah itu semua nggak ada kemuliaannya kalau dibandingkan dengan tempat di mana jasadnya Nabi Muhammad berada. Berarti apa? Nabi Muhammad sudah mulia. Dan tidak ada makhluk yang mencapai kemuliaannya, termasuk apa? Malaikat Jibril. Semua kemuliaan malaikat digabung nggak akan bisa mengalahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Berarti apa? Sudah mulia. Yang membutuhkan doa ini siapa, Leif? Siapa, Kais? Diri sendiri. Kita baca nggak ini? Habis azan? Alif. Nah, nggak baca. Berarti apa? Berarti kita belum memperhatikan nasib kita, belum peduli terhadap nasib kita sendiri. Nanti baca. Jelas ya? Lanjut dikit lagi. Siapa? Lanjutkan. Azizi masih merah. Bacalah doa azan seperti yang telah dijelaskan di dalam bab yang sebelumnya. Setelah engkau selesai menjawab azan dan iqamah, maka lakukanlah sholat maghrib berjamaah. Setelah itu lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau berbicara, karena sholat itu hukumnya sunnah muakkadah yang telah ditetapkan. Sunnah muakkadah masih ingat nggak? Azkia, sunnah muakkadah apa? Sunnah yang apa, Jan? Sunnah yang muakkadah apa, Bilal? Yang ditekankan, yang sangat dianjurkan, ya. Maka
setelah sholat ba'diyah, sholat maghrib, sholat dulu, sholat ba'diyah. Ya, ingat suka sholat sunat ba'diyah nggak? Ba'diyah maghrib. Nah, kita harus peduli terhadap nasib kita sendiri. Nasib kita dikubur di akhirat itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Peduli dengan apa? Dengan diri sendiri. Sholat sendiri, nggak perlu disuruh-suruh. Lanjutkan. Setelah 2 rakaat tersebut, jika engkau melakukan sholat sunnah 4 rakaat lagi, maka itu juga amalan yang sunnah, dan sebaiknya sholat 4 rakaat itu engkau lakukan dalam waktu yang lama. Nah, sholat sunnah apa namanya itu? Sholat sunat awabin. Coba serahkan dulu ke siapa nih? Said. Lanjut. Jika engkau, kita baru sampai di bulan, dia udah sampai langit ke-7. Lihat. 66. Jika engkau mampu, lakukanlah itikaf berdiam di masjid dengan niat ibadah sampai datangnya waktu sholat isya, agar engkau bisa memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Nah, kan ada, kita banyak cerita tuh, misalnya apa, Imam siapa? Imam Ahmad, Imam Hanafi. Apa dia sholat subuh pakai wudhu, sholat isya berapa lama? 40 tahun. Sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya. Pernah nggak? Siapa yang pernah? Aneh pernah Ustaz. Siangan soalnya, tiduran. Untung-untung bangunnya sebelum azan. Jadi sholat subuh dengan wudhu, sholat isya. Bukan begitu maksudnya. Sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah. Itu 40 tahun. Berarti apa? Nggak tidur semalaman itu. Nah, kita kan nggak bisa begitu. Atau bisa? Ada yang bisa? Revi bisa? Restu? Nggak ada yang bisa kita. Maka gimana? Kalau bisa, ya itu maghrib ke isya itu sedikit waktunya tuh, sebentar. Maghrib ke isya. Sekuat tenaga dijaga. Kalau ada uzur-uzur yang benar-benar mendesak baru. Tapi kalau misalnya tidak harusnya bisa. Makanya di sini dibuat begitu, maghrib ke isya. Jadi kita antara sholat itu kita itikaf, diisi dengan yang baik. Lanjut. Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat mulia dan keutamaannya tidak terbatas. Waktu itu disebut sebagai nasyiatul lail, awalnya malam. Dan sholat yang dilakukan pada saat itu adalah sholat sunnah awabin, sholatnya orang yang ahli tobat kepada Allah. Nah, nasyiatul lail. Ini bukan nama akhwat ya. Nanti teringat, ting langsung. Jangan. Ini ada di Quran surah apa nggih? 29. Al-Muzammil. Apa? Innana syiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaanmu pada awal malam itu sangat berkesan, lebih kuat dan lebih berkesan. Lanjut dikit lagi sampai sholat isya. Rasulullah SAW Coba suatu kasihkan ketika ke ini, guys. Sedikit lagi. Rasulullah SAW satu ketika ditanya tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala, Tatajafa junubuhum 'anil tatajafa junubuhum 'anil madaji'a faqala hiya salatu ma bainal isya'aini innaha tudhibu bimulaghati an-nahari wa tuhadzibu akhirahu. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Maksudnya mereka sangat jarang tidur, banyak sholat. Maka beliau menjawab, maksudnya yaitu melaksanakan sholat sunnah di antara maghrib dan isya, karena sesungguhnya sholat tersebut mampu menghilangkan perbuatan sia-sia di waktu siang dan mampu memperbaiki akhirannya. Ya.
Nah, sampai sini dulu ya. Jadi ini adalah gambaran kalau kita mau mengikuti sunnah dari bangun tidur sampai ke isya nih, berarti nih sampai waktu isya. Usahakan semirip-miripnya, kalau bisa 159,99%. Kalau nggak bisa berapa, Nan? Untung nggak bilang 0,00. Kalau nggak bisa 1%. Tapi ingat, yang ngerjain 1%, yang ngerjain 99,99%, sama nggak nasibnya nanti dikubur? Sama nggak? Kita itu mulia karena memberi atau diberi? Memberi. Benar? Langsung sedekah. Kita itu mulia dengan bersabar atau menjadi cobaan orang. Menjadi cobaan orang. Pokoknya, aduh kalau pikir sama dia nih, cobaan. Apa? Dengan bersabar atau dengan menjadi cobaan? Leif. Dengan bersabar itu jadi cobaan. Mana yang lebih mulia? Dengan bersabar. Nah, termasuk yang tadi kita lakukan, misalnya santan kilat, kita kan capek kan? Nah, itu juga mudah-mudahan termasuk di antara orang yang memberi ya. Ini saja, mudah-mudahan ada faedahnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki hati nurani. Di sini perlu kita ingat-ingat kembali, dibaca lagi, nanti akan kita ulang sedikit ya. Di halaman awal itu, di sana banyak nasihat-nasihat penting yang harus kita ulang-ulang, sehingga kita mudah-mudahan dapat menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.